Ini dengan sederhana tapi rasanya enak loh. Assalamualaikum. Hari ini masakan Dianda akan membuat ase cabai hijau atau besengek cabai hijau. Bahan-bahan yang digunakan di sini pastinya menggunakan cabai hijau, ukurannya boleh sesuaikan yang ada aja. Dan ada bumbunya yang lain, ada tomat hijau, kalau nggak ada boleh tomat merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai serta daun salam. Dan juga akan menggunakan kemiri ya. Ini kemirinya sudah disangrai. Dan untuk penambahnya akan saya beri tambahan tahu dan tempe yang telah digoreng. Serta ada gula merah, ada terasi, ada lada bubuk, serta kecap manis. Dan pastinya ada garam, gula. Ini langkah pertama. Ini cabai hijaunya sudah dicuci bersih ya. Ini batangnya boleh diambil atau terserah ya, boleh diambil atau enggak. Ini biasanya ada yang dibelah dua, karena ini kecil jadi enggak saya belah hingga terputus, hingga begini saja ya. Ini soalnya ukuran cabenya enggak terlalu besar. Kalau misalkan ada kalau di Bandung kita gunakan cabai gendot ya, yang besar-besar itu yang pedas. Ini enggak saya belah sampai terputus ya, tapi cuman saya buka sedikit aja karena ukurannya kecil-kecil teman-teman. Ini biasanya kalau di sana tangkainya ini nggak dipotong ya, nggak dibuang ya. Tuh karena kecil jadi kita belah saja ya, tapi nggak sampai terputus. Jadi disesuaikan dengan ukurannya aja ya. Di sini akan saya rajang saja. Jumlah bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putih. Tapi kalau misalkan mau sama-sama banyak, silahkan ya. Potong-potong ya. Kalau misalkan teman-teman ada tomat merah, boleh ya, tomat apa aja. Ini kebetulan ada tomat hijau, jadi saya gunakan yang hijau saja. Ini tomat keriting nggak terlalu asam rasanya ya teman-teman. Kalau misalkan tomat buah yang biasa digunakan mungkin satu buah aja. Ini kita potong-potong dulu ya biar gampang. Yang pasti jumlah bawang putihnya di sini saya gunakan lebih sedikit daripada bawang merahnya. Lalu akan diberi kemiri yang sudah disangrai ya. Saya gunakan 5 butir. Dan tambahkan lada bubuk ya. Kalau misalkan ada merica yang butiran boleh silahkan. Dan akan saya beri garam dulu cukupnya ya. Lalu akan kita ulek hingga halus ya. Kita ulek bawang putih, kemiri serta lada hingga halus ya. Kalau misalkan teman-teman tidak punya kemiri, bisa diganti dengan santan kental ya. Misalkan mau menggunakan santan itu yang instan, yang kara boleh silahkan. Kita ulek dulu sampai halus ya dulu ya. Sekarang kita akan lanjut memasak dulu. Di sini akan ditumis bawang merahnya hingga layu dan agak kering ya teman-teman, biar enak. Karena kan nggak saya ulek. Tapi kalau mau diulek bersama bawang putih boleh, silahkan. Kita tumis dulu ya. Lengkuas, serai, serta daun salam ya. Kita tumis hingga bawang merahnya layu ya. Lalu akan saya masukkan bawang putih, kemiri, serta lada yang udah dihaluskan diulek tadi ya. Kita tumis lagi. Boleh kalau misalkan minyaknya mau ditambahkan ya. Kita tumis lagi hingga harum ya, hingga matang. Kita masukkan terasi bakarnya ya. Boleh kalau terasi mentah juga. Cuman kalau terasi
dibakar akan lebih enak. Kita tumis lagi. Lalu tadi bekas mengulek akan saya beri air. Kita masukkan ya teman-teman. Sayang kan? Tambahkan air lagi sedikitnya ya. Aduk-aduk biar terasinya tercampur. Setelah itu kita masukkan gula merah. Untuk manisnya disesuaikan aja ya. Kita masak. Kita masukkan juga kecap manis. Di sini sesuai selera aja jumlahnya. Karena kan setiap ini orang berbeda-beda ya seleranya. Ini kalau di sana di Jawa Barat ini cukup tidak menggunakan tahu tempe ya. Ini karena ini akan saya beri tambahan saja. Sekalian buat lauk. Lalu kita masukkan potongan tempe dan tahu gorengnya. Kita masak hingga semua meresap dan airnya menyusut ya pastinya, dan yang pasti cabenya matang. Boleh ditutup ya teman-teman. Jangan lupa nanti untuk dikoreksi rasanya ya. Sekarang kita masukkan potongan tomatnya ya. Karena tomat hijau ini nggak terlalu asin ya, nggak terlalu asam ya. Boleh kalau mau ditambahkan tomat orange atau tomat merah. Kita masak hingga cabenya matang dan airnya mengering ya, atau sedikit mengering lagi agar meresap sempurna. Ini rasanya khas sekali loh kalau misalkan biar matangnya sempurna. Ini kita masak hingga meresap dan cabenya matang ya teman-teman, agar rasanya meresap ke dalam. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini sudah cukup matang dan airnya sudah menyusut. Kita matikan kompornya ya. Ini hidangan sederhana tapi rasanya enak loh. Siap disajikan. Ase cabai hijau ini rasanya sangat khas loh teman-teman. Sederhana dan istimewa. Selamat mencoba ya. Terima kasih.